Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi tentang pertemuan 9, yaitu uji autokorelasi. Sebelum kami memulai penjelasan materi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yahal Murat Immanuel dengan NIM 241011250312, dan teman saya yaitu Marsha Tatia Jelita A dengan NIM 241011250351. Pengertian uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah pengujian untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual error pada suatu periode dengan residual pada periode sebelumnya dan model regresi. Autokorelasi ini sering terjadi pada data runtut waktu atau time series seperti data penjualan, bulanan, inflasi tahunan, atau harga saham. Selanjutnya ada tujuan uji autokorelasi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah residual bersifat independen. Jadi uji autokorelasi ini digunakan untuk memastikan bahwa residual atau kesalahan prediksi pada satu observasi itu tidak berhubungan dengan residual pada observasi lainnya. Lalu yang kedua, untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi klasik. Jadi salah satu syarat model regresi yang baik itu adalah tidak adanya autokorelasi. Oleh karena itu, pengujian ini dilakukan untuk memastikan model memenuhi asumsi klasik regresi. Lalu yang ketiga, menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan statistik. Jika terjadi autokorelasi, hasil uji statistik seperti uji T dan uji F itu dapat menjadi kurang akurat, sehingga kesimpulan penelitian berpotensi salah. Lalu selanjutnya, hipotesis uji autokorelasi. H0 atau hipotesis 0, tidak terdapat autokorelasi. Artinya, residual pada suatu observasi itu tidak memiliki hubungan dengan residual pada observasi lainnya. Dengan kata lain, model regresi memenuhi asumsi independensi residual. Lalu H1 atau hipotesis alternatif, terdapat autokorelasi. Artinya, residual pada suatu observasi itu memiliki hubungan dengan residual pada observasi lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi klasik dan perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Tatia Jelita Anggraini. Pada slide ini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya autokorelasi. Autokorelasi dapat terjadi karena data yang digunakan berbentuk time series atau data runtun waktu. Selain itu, autokorelasi juga dapat disebabkan oleh kesalahan signifikasi model, adanya variabel penting yang tidak dimasukkan ke dalam model, serta adanya tren atau pola musiman dalam data. Selanjutnya adalah dampak autokorelasi. Meskipun koefisien representasi tetap tidak biasa, autokorelasi menyebabkan variasi koefisien menjadi tidak efisien. Akibatnya, nilai uji T dan uji F menjadi tidak akurat sehingga dapat menghasilkan kesimpulan penelitian yang salah. Selanjutnya, metode uji autokorelasi. A. Uji Durbin-Watson. Pengertiannya, uji Durbin-Watson adalah uji yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dalam model regresi. Nilai statistik pada Durbin-Watson berada pada rentang 0 sampai 4 dan merupakan metode yang paling sering digunakan. Pedoman uji autokorelasi dengan memakai uji Durbin-Watson atau DW test. Pedoman pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson atau DW itu untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi. Sebelumnya, izinkan saya mau jelaskan sedikit tentang arti simbol. Simbol D itu adalah nilai Durbin-Watson hasil output SPSS. Lalu ada DL, itu batas bawah atau lower bound dari tabel DW. Lalu DU, yaitu batas atas atau upper bound dari tabel DW. Kemudian nilai DL dan DU diperoleh dari tabel Durbin-Watson berdasarkan jumlah sampel atau N dan jumlah variabel independen atau K. Cara membaca tabelnya yaitu jika 0 kurang dari D dan kurang dari DL,
maka H0 itu tidak ada autokorelasi positif atau ditolak. Kesimpulannya, terjadi autokorelasi positif. Lalu kemudian, jika DL kurang dari D dan kurang dari DU, maka tidak dapat ditarik kesimpulan pasti. Ini adalah daerah ragu-ragu atau inkonklusif. Maka perlu uji tambahan. Selanjutnya, jika 4 kurang DL itu kurang dari D dan kurang dari 4, maka H0 itu tidak ada autokorelasi negatif atau ditolak. Kesimpulannya, terjadi autokorelasi negatif. Lalu selanjutnya, jika 4 kurang DU kurang dari D dan kurang dari 4 kurang DL, maka tidak dapat ditarik kesimpulan pasti atau daerah ragu-ragu untuk autokorelasi negatif. Lalu selanjutnya, jika DU kurang dari D dan kurang dari 4 kurang DU, maka H0 tidak ditolak. Kesimpulannya, tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif. Sedangkan menurut Nahrawi dan Usman pada tahun 2002, pengujian uji autokorelasi berdasarkan nilai berikut. Yang pertama, angka DW di bawah min 2. Itu menunjukkan adanya autokorelasi positif, yaitu residual pada suatu periode cenderung bergerak searah dengan residual pada periode sebelumnya. Lalu yang kedua, ada angka DW di antara min 2 dan plus 2, menunjukkan tidak adanya autokorelasi, sehingga residual bersifat independen dan model regresi dianggap memenuhi asumsi autokorelasi. Lalu angka DW di atas plus 2, menunjukkan adanya autokorelasi negatif, yaitu residual pada suatu periode cenderung bergerak berlawanan arah dengan residual pada periode sebelumnya. Ada di uji Rontes. Uji Rontes merupakan salah satu metode non-parametrik yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi pada residual. Metode ini sering digunakan sebagai alternatif selain uji Durbin-Watson. Dasar pengembalian keputusannya adalah jika nilai ASYMP, sig atau signifikasi kurang dari 0,05, maka terdapat autokorelasi. Sebaiknya, jika nilai lebih dari 0,05, maka tidak terdapat autokorelasi. Dan ada di hipotesis. Pada pengujian autokorelasi, terdapat dua hipotesis untuk diuji Durbin-Watson. Hipotesis 0 atau HO menyatakan tidak terdapat autokorelasi, sedangkan H1 menyatakan terdapat autokorelasi. Pada Rontes, HO menyatakan residual bersifat acak atau tidak autokorelasi, sedangkan H1 menyatakan residual tidak acak atau terdapat autokorelasi. Dan selanjutnya ada di langkah SPSS uji Durbin-Watson. Langkah pertama, buka SPSS, kemudian pilih menu Analyze dan Regression, lalu Linear. Langkah kedua, masukkan variabel independen atau X ke kolom independen dan variabel independen atau Y ke kolom dependen. Kemudian klik Statis. Langkah ketiga, pada kotak linear regression, statis, beri tanda centang pada pilihan Durbin-Watson, lalu klik Continue dan OK. Setelah itu akan muncul output SPSS. Pada contoh ini, nilai Durbin-Watson yang diperoleh adalah 1,767. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson berdasarkan jumlah variabel independen dan jumlah sampel. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai DU sebesar 1,5367 dan nilai Durbin-Watson sebesar 1,767. Karena nilai tersebut berada di antara DU dan 4 dikurangi DU, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi. Selanjutnya, B. Uji Rontes. Untuk uji Rontes, kita siapkan data kita terlebih dahulu, kemudian ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pilih Analyze, pilih Regression, lalu pilih Linear. Lalu yang kedua, kita input variabel independen X pada kolom independen dan variabel dependen Y pada kolom dependen Y, kemudian klik Save. Kemudian yang ketiga, pada kotak Linear Regression, Save, beri tanda centang, Unstandardize, pada residuals, pilih Continue, lalu klik OK. Lalu kemudian yang keempat, pilih Analyze, pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialogs,
lalu pilih Runs. Kemudian, pada kotak rantes, masukkan variabel unstandardized residual ke kotak test variable list, beri tanda centang pada median di bagian cut point, lalu klik OK. Kemudian, muncullah hasil output SPSS. Berdasarkan hasil SPSS pada tabel rantes, terlihat nilai asymptotic significant footnote sebesar 0,561 itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi. Kesimpulan materi uji autokorelasi, yaitu uji autokorelasi merupakan salah satu uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual atau kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan residual pada periode sebelumnya dalam model regresi. Kemudian autokorelasi umumnya terjadi pada data time series dan dapat menyebabkan hasil pengujian statistik ini menjadi kurang akurat sehingga mempengaruhi kualitas model regresi. Kemudian pengujian autokorelasi umumnya dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson atau DW atau uji rantes. Salah satu metode yang paling sering digunakan yaitu untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson atau DW. Dalam uji ini, keputusan diambil dengan membandingkan nilai Durbin-Watson dengan nilai batas bawah DL dan batas atas DU yang terdapat pada tabel Durbin-Watson. Selain itu, uji rantes juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk menguji apakah residual bersifat acak atau random atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami autokorelasi, sehingga residual antar periode bersifat independen. Dengan demikian, hasil estimasi dan pengujian hipotesis yang dihasilkan dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.